Sesaat lagi Anda akan mendengarkan program Renungan Sahabat Seperjalanan bersama Pendeta Wendy Pratama. Selamat mendengarkan. Selamat berjumpa kembali di dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Kamis 27 Oktober 2022. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Perlukah Rasa Takut? Perlukah rasa takut? Firman Tuhan terambil dalam Keluaran pasal 20 ayat yang ke-18. Seluruh bangsa itu menyaksikan guru mengguntur, kilat sambung menyambung, sangkakala berbunyi, dan gunung berasap. Maka bangsa itu takut dan gemetar, dan mereka berdiri jauh-jauh. Mereka berkata kepada Musa, "Engkaukah berbicara dengan kami, maka kami akan mendengarkan. Tetapi janganlah Allah berbicara dengan kami, nanti kami mati." Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, kami ingin belajar memiliki rasa takut yang benar, karena rasa takut yang benar justru adalah rasa takut yang menyelamatkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, kita belajar tentang rasa takut yang menyelamatkan. Mengapa demikian dikatakan rasa takut yang menyelamatkan? Bukankah kita semenjak kecil dilatih menjadi anak pemberani, menjadi orang yang optimis, menjadi orang yang berani menghadapi setiap keadaan dan kondisi, serta berani membayar harga untuk sebuah kemajuan? Pada prinsipnya sahabat seperjalanan, rasa takut punya dua sisi, satu yang buruk dan satu yang baik. Rasa berani pun punya dua sisi, satu yang buruk dan satu yang baik. Kalau berbicara tentang rasa berani, berbicara tentang anak-anak berani melawan orang tua, berani membolos, berani melawan guru, berani untuk berkelahi atau menghabisi orang. Ada keberanian-keberanian yang sesungguhnya adalah sebuah dosa. Keberanian memberontak dan melawan Tuhan itu membutuhkan keberanian. Jadi orang-orang yang berani melawan dan memberontak kepada Tuhan itu membutuhkan keberanian. Padahal jelas Allah yang berkata, "Kalau engkau serong jalannya, engkau salah jalannya, engkau melawan aku, engkau akan mendapatkan dampak dan akibat yang buruk tatkala tidak mau bertobat dan tidak mau kembali kepada jalan Tuhan." Rasa takut pun demikian. Namun tatkala kita memiliki rasa takut yang keliru, maka justru rasa takut itulah yang membinasakan. Kalau sahabat seperjalanan punya anak, punya cucu yang masih remaja, dia punya rasa takut ditolak oleh peer group, ditolak oleh kelompoknya, sehingga dengan terpaksa dia mengikuti cara hidup dan pola-pola kelompok yang jelas-jelas salah. Penggunaan narkoba, minuman keras, kekerasan remaja, itu bentuk daripada keberanian untuk melakukan sesuatu. Dia berani melanggar kebenaran, tapi dia takut kepada penolakan daripada lingkungan. Kalau kita tarik lebih jauh kepada kehidupan orang dewasa pun demikian. Ada rasa takut tatkala ada orang yang berbuat salah, yang berbuat buruk, maka seyogianya tatkala kita lihat itu terjadi di tempat-tempat umum, maka seringkali perintah daripada kepolisian, segera videokan. Kalau ada rekaman suara, direkam lalu dilaporkan kepada polisi. Kalau semua kejahatan dengan handphone yang kita punya sahabat seperjalanan, yang menjadi alat bukti yang bisa terjadi di mana-mana, lalu masyarakat dunia itu bekerja sama, setiap ada tindakan kejahatan kita melaporkan ke polisi. Namun terjadi rasa takut, kalau dilaporkan nanti dikenal wajah kita oleh penjahat tersebut. Kalau dilaporkan ini berarti menyibukkan saya. Jangan-jangan saya yang menjadi terbawa-bawa kepada kasus hukum. Ini adalah rasa takut. Sedemikian banyak orang tidak takut melanggar firman Tuhan, tidak takut kepada Tuhan, namun takut kalau kemudian ditolak oleh manusia, takut kepada dunia, takut kepada ancaman-ancaman yang terjadi. Sementara Alkitab mengatakan jelas, sewaktu kita mengikut Tuhan,
maka kita harus memikul salib dan membayar harga. Dan sekalipun nyawa kita hilang, namun tatkala kita benar di dalam jalan yang sudah ditunjukkan kepada Tuhan, maka rasa takut kita hanya kepada Tuhan. Saya takut kalau tidak hidup dalam kebenaran. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, dalam kisah Keluaran yang kita tahu dengan jelas, Keluaran adalah bagaimana membawa bangsa Israel keluar daripada Mesir, sehingga disebut dengan kata keluaran atau disebut dengan Exodus. Seluruh bangsa itu menyaksikan guru mengguntur kilat, sabung menyambung, sangkakala berbunyi, dan gunung berasap. Sahabat seperjalanan, bayangkan guru mengguntur kilat, sabung menyambung, sangkakala berbunyi, dan gunung berasap. Maka bangsa itu takut dan gemetar, dan mereka berdiri jauh-jauh. Pada ayat yang ke-10 dikatakan, mereka berkata kepada Musa, "Engkaukah berdiri dengan kami? Maka kami akan mendengarkan, tetapi janganlah Allah berbicara dengan kami, nanti kami mati." Jadi bangsa Israel ini takut berbicara dengan Tuhan, nanti kami mati. Mengapa kata nanti kami mati itu timbul? Karena bangsa Israel tahu dengan jelas seberapa banyak pelanggaran yang dilakukan oleh bangsa Israel. Penyembahan berhala, dosa-dosa yang dilakukan, melawan Tuhan, berkeluh kesah, keras kepala. Apa yang dianjurkan Allah tidak dilakukan, apa yang dilarang Tuhan itu yang dilakukan. Dengan sadar betul bahwa bangsa Israel itu tatkala berhadapan dengan Allah, bangsa Israel dikatakan, "Aku takut." Karena seluruh kasih Allah yang sudah diberikan kepada bangsa Israel, cintanya, pendampingannya, pertolongannya, berkatnya. Bagaimana Allah melindungi, menyertai. Ternyata disalahgunakan, disalahmanfaatkan, tidak ditaati oleh bangsa Israel. Sehingga perlukah rasa takut? Rasa takut itu diperlukan, yaitu rasa takut kalau hidup kita itu menyimpang daripada jalan Tuhan. Rasa takut kalau hidup kita tidak di dalam kebenaran. Setelah kita punya rasa takut kepada Tuhan, rasa takut tidak menjalani hidup dengan benar, maka kita akan hidup dengan benar, maka kita akan hidup melakukan apa yang Tuhan inginkan. Apapun posisi dan kondisi sahabat perjalanan, sewaktu engkau jadi bos, engkau jadi majikan, engkau punya rasa takut kepada Allah, sehingga engkau menjalankan bisnis dengan baik. Sewaktu kita berumah tangga, kita punya rasa takut kepada Allah, bukan takut istri, takut mertua, atau takut suami, tetapi engkau punya rasa takut kepada Allah. Rasa takut kepada Allah lah yang membuat pikiran kita, hati kita, hidup kita akan diperjuangkan dengan kehidupan yang bersih. Rasa takut kepada Allah lah yang membuat hidup kita bertanggung jawab untuk setiap kepercayaan yang diberikan oleh Tuhan kepada kita, mengerjakan bagian kita dengan sungguh-sungguh dan dengan setia. Kalau kita melihat dua ayat Alkitab tadi, itulah gambaran daripada orang Israel takut menghadapi kedatangan Tuhan. Sahabat seperjalanan, betapa indahnya kalau kita terus berjuang berada di dalam jalan kebenaran. Dan betapa indahnya sahabat seperjalanan kalau kita terus memupuk menjaga hati kita, agar hati kita selalu punya rasa takut kepada Allah. Karena takut kepada Allah adalah permulaan daripada hikmat, permulaan daripada keselamatan, permulaan daripada kehidupan yang diperbaharui, dan permulaan daripada hidup dalam kebenaran. Mari sahabat seperjalanan, milikilah rasa takut kepada Tuhan, dan kita punya keberanian menghadapi hidup ini bersama dengan penyertaan dan kekuatan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, biarlah kami punya rasa takut kepada Allah dan hidup dalam kebenaran. Jauhi segala keburukan untuk kami hindari dan tidak dilakukan. Hamba berdoa buat sahabat perjalanan yang sedang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Sahabat perjalanan yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Sahabat perjalanan yang sedang memohon berharap sesuatu kepada Tuhan, Tuhan akan kabulkan sesuai dengan waktu, rencana, dan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat perjalanan, milikilah rasa takut yang menyelamatkan. Pentingnya rasa takut kepada Tuhan. Amin. Anda baru saja mendengarkan program Renungan Sahabat Seperjalanan bersama Pendeta Wendy Pratama.
Terima kasih atas perhatian Anda. Tuhan Yesus memberkati.